Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai kita pada pembuatan laporan untuk PT Sejahtera. Ya, ini pada tahapan ini kita sampai pada tahapan untuk membuat neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet. Nah, di mana untuk neraca lajur ini merupakan lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. Neraca lajur ini juga merupakan ringkasan dalam proses penyusunan pada laporan keuangan. Nah, untuk bentuk neraca lajur sendiri atau worksheet ini seperti ini kira-kira bentuknya. Ada kolom akun number atau nomor akun, kemudian ada kolom nama akun, kemudian ada kolom trial balance ini untuk neraca saldo 31 Desember. Kemudian ada kolom adjustment atau penyesuaian ini untuk menginput saldo yang muncul di jurnal penyesuaian yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Kemudian ada kolom trial balance after AJP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Ada kolom laba rugi atau income statement dan kolom neraca atau balance sheet. Nah, untuk cara mengisi dari neraca lajur ini cukup mudah, cukup simpel ya. Caranya yang pertama, perhatikan. Untuk akun number dan nama akun ini bisa kalian masukkan atau bisa kalian isi dari daftar nama akun yang ada di soal. Atau bisa juga untuk kode dan nama akun ini kalian bisa pindahkan saja kode dan nama akun dari neraca saldo per 31 Desember yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Nah, akun number atau nomor akun dan nama akun ini kita tinggal pindahkan saja. Ya, kita pindahkan. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan sesuai dengan kolomnya. Sehingga setelah dimasukkan kira-kira nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira. Ya, jadi untuk nomor akun dan nama akun sekali lagi ini bisa kita isi yaitu dari kode atau nama akun yang ada di soal, atau bisa juga ini bisa kita ambil dari nama dan kode akun yang ada di neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Oke, selanjutnya setelah kode dan nama akun ini sudah terisi, langkah selanjutnya adalah kita akan coba isi untuk kolom trial balance atau neraca saldo. Nah, untuk kolom trial balance atau neraca saldo ini pun sama, kita tinggal memindahkan saja saldo-saldo yang ada di trial balance 31 Desember ini. Untuk debit kita nanti pindahkan ke debit, untuk kredit nanti pindahkan ke kredit sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Ya, jadi saldo yang ada di trial balance ini kita tinggal memindahkan saja ke dalam neraca lajur kolom trial balance. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Untuk yang pertama ada petty cash, ini ada saldo debit di neraca saldo, maka otomatis di neraca lajur ini juga kita pindahkan di kolom debit, berarti di sini. Ya, seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya ada cash in bank, ini pun ada saldo debit yaitu 190 juta sekian, maka kita masukkan neraca lajur kolom trial balance di sisi debit itu pun sama yaitu sebesar 190 juta sekian. Lalu selanjutnya ada marketable equity securities, sini kosong, tidak ada saldo, maka otomatis di neraca lajurnya pun kosong ya, tidak kita isikan, nol begitu. Lalu ada account receivable di sini, kita lihat untuk account receivable itu ada di sisi debit ya, 112 juta sekian, kita masukkan di sisi debit. Dan seterusnya untuk allowance for debt full debt ada saldo kredit di sini, di trial balance ada saldo kredit, maka otomatis di neraca lajur untuk kolom trial balance itu pun kita letakkan di sisi kredit. Seperti itu. Oke, ya, lakukan terus, masukkan semua saldo yang ada di trial balance ini ke dalam neraca lajur, sesuaikan dengan nama akunnya masing-masing. Kalau debit atau saldo debit kita masukkan di saldo debit, kalau ada saldo kredit kita masukkan di saldo kredit. Kira-kira kalau sudah dimasukkan hasilnya seperti ini. Lalu setelah dimasukkan, kita akan jumlahkan untuk sisi debit dan kreditnya. Oke, kita jumlahkan untuk sisi debit didapat 1.737.809.465 dan untuk sisi kreditnya pun sama. Ini kita kasih keterangan total. Ya, seperti itu. Itu untuk kolom trial balance. Oke, untuk adjustment entries ya, untuk kolom penyesuaian ini kita ambil sumber datanya yaitu dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya juga sudah kita selesaikan. Nah, untuk jurnal penyesuaian di sini semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian kita akan coba masukkan ke dalam neraca lajur ini. Contohnya misalnya adalah di penyesuaian ini ada akun surplus expense.
atau beban perlengkapan. Ada muncul saldo di sisi debit. Maka otomatis saldo debit ini akan kita masukkan di neraca lajur untuk kolom adjustment itu di sisi debit dengan nama akun supplies expense. Kita cari di sini nama akun supplies expense. Ya, di sini ada supplies expense. Nah, ini. Nah, kita letakkan di sisi debit. Berarti di sini kita letakkan angka di sini. Ya, yang 4.600.000 di sisi debit kita letakkan di neraca lajur untuk kolom adjustment letakkan di sisi debit yaitu sebesar 4.600.000. Lalu selanjutnya yang kedua ada store supplies. Ini muncul di sisi kredit. Ya, ada store supplies saldo kredit. Maka kita akan masukkan di neraca lajur. Kita cari untuk store supplies berarti yang ini kita letakkan di sisi kredit. Berarti letakkan di sini. Ya, seperti itu cara memindahkan saldo yang ada di penyesuaian ke neraca lajur. Atau bagaimana cara mengisi kolom neraca lajur ini, caranya adalah kita tinggal memindahkan saldo-saldo yang muncul di neraca di jurnal penyesuaian ini ke dalam neraca lajur. Caranya seperti tadi. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Oke, misalnya di sini ada cash in bank, muncul saldo debit di sini. Maka kita akan coba masukkan ke neraca lajur untuk cash in bank itu di sisi debit kolom adjustment ini. Kita letakkan di sini. Ya, lalu kemudian yang selanjutnya ada bank service charge itu di sisi debit 230. Kita masukkan di neraca lajur di sisi debit untuk bank service charge, taruh di sini. Ya, ini adalah sisi debit. Ya, betul. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini untuk jurnal yang kedua adalah ada interest income, ada di sisi kredit 6.500.000. Kita masukkan di neraca lajur. Kemudian kita cari akun interest income. Ya, ini. Ya, kita letakkan di sisi kredit. Berarti letakkan di sini. 6.500.000. Dan seterusnya kalian masukkan semua untuk saldo jurnal yang selanjutnya ini ke dalam neraca lajur di sini. Oke, setelah dimasukkan kira-kira hasilnya adalah seperti ini. Oke, setelah dimasukkan semua kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya. Oke, setelah dimasukkan semua yang muncul di jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur, ya, masing-masing yang debit kita masukkan debit, yang kredit kita masukkan kredit, maka setelah itu kita akan jumlahkan untuk sisi debit dan kreditnya. Setelah saya jumlahkan di sini untuk sisi debit sebesar 26.719.680 dan sisi kreditnya pun sama. Nah, jumlah ini sama dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian ini. Ya, 26.719.680. Ini sudah sama. Oke, karena hanya memindahkan saja, makanya di sini jumlahnya pasti sama. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kolom trial balance after adjustment atau penyesuaian ini. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini mengisi kolom ini kita berdasarkan yaitu kolom trial balance dan adjustment entries. Jadi akumulasi dari kolom trial balance dan adjustment entries atau penyesuaian. Oke, jadi untuk trial balance ini atau neraca saldo atau kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini diisi berdasarkan akumulasi dari kolom trial balance dan kolom adjustment entries atau penyesuaian. Oke, caranya adalah perhatikan di sini. Misal contoh di kolom trial balance ada saldo debit. Di petty cash ya, sekali lagi untuk petty cash di trial balance muncul saldo debit 2.450.000. Di penyesuaian untuk petty cash ini tidak ada. Sehingga otomatis saldo yang ada di trial balance ini akan menjadi saldo di trial balance setelah penyesuaian. Karena ini di sisi debit, maka ini tinggal memindahkan di sisi debit. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk cash in bank. Di trial balance atau neraca saldo muncul saldo debit. Di penyesuaian muncul juga saldo debit. Karena ini debit ketemu debit, maka kita jumlahkan saldonya otomatis akan menjadi saldo debit di sini. Oke, setelah saya jumlahkan di sini untuk debit ya, cash in bank yang ada di trial balance dan cash in bank yang ada di adjustment entries, maka di sini jumlahnya untuk saldo debit adalah 196.412.150. Ini untuk cash in bank. Kemudian untuk marketable equity securities, karena di sini untuk di trial balance tidak muncul saldo dan di penyesuaian tidak muncul saldo, maka otomatis di sini pun kosong. Berarti tidak ada saldo untuk marketable equity securities. Lalu selanjutnya untuk account receivable, untuk piutang dagang
di trial balance muncul saldo debit. Di penyesuaian current available tidak muncul saldo. Berarti saldo debit yang ada di trial balance otomatis akan menjadi saldo di trial balance setelah penyesuaian di saldo di sisi debit. Ya, seperti tinggal memindahkan saja. Karena di penyesuaian tidak muncul saldo current available, maka otomatis saldo di trial balance akan menjadi saldo di trial balance after AJP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, selanjutnya untuk allowance for debt full debt. Di trial balance muncul saldo kredit 4 juta. Di penyesuaian muncul lagi saldo di kredit 1.644.750. Oke, di sini ada saldo kredit di trial balance dan saldo kredit di penyesuaian. Kredit ketemu kredit, maka kita akan jumlahkan, otomatis jumlah ini akan menjadi saldo kredit di neraca saldo setelah penyesuaian. 4 juta ditambah 1.644.750 sehingga ketemu saldo kredit sebesar 5.644.750. Dan seterusnya seperti itu caranya kita akumulasikan, kita jumlahkan. Kalau sudah, maka hasilnya kira-kira seperti ini untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, seperti ini. Setelah kalian pindahkan atau kalian akumulasi untuk kolom trial balance dan adjustment, maka untuk neraca saldo setelah penyesuaian kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, seperti tadi kita akan jumlahkan untuk sisi debit dan kreditnya. Setelah dijumlahkan, sisi debit didapat 1.757.079.145 dan sisi kreditnya pun sama, 1.757.079.145 rupiah. Oke, itu untuk neraca saldo setelah penyesuaian atau trial balance after AJP. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kolom income statement atau kolom laba rugi. Nah, untuk kolom laba rugi kita mengambil data yaitu dari data yang ada di trial balance after AJP atau kita akan ambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian ini. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini untuk mengisi laporan laba rugi atau kolom laba rugi, maka kita cukup memindahkan saja yaitu saldo akun dari kode 4 sampai kode 9. Oke. Jadi kode 4 sampai kode 9 ini yang ada di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Berarti yang akan kita pindahkan adalah saldo-saldo ini. Ya, berarti saldo ini yang akan kita pindahkan di neraca saldo setelah akan kita pindahkan di kolom income statement atau kolom ikhtisar laba rugi atau laba rugi ini. Oke, kita tinggal memindahkan saja. Perhatikan di sini untuk sales ada saldo kredit di sini. Oke. Lihat di sini ada saldo kredit. Berarti ini kita pindahkan di income statement, kolom income statement di sisi kredit. Lalu kemudian ini pun sama, freight collected ada di sisi kredit, kita tinggal pindahkan di sisi kredit di income statement ya, di sisi kredit. Lalu ini sama, 2.500.000 kita pindahkan di sisi kredit. Lalu kemudian 8 juta ini yang sales diskon ini ada di sisi debit, maka kita letakkan di kolom income statement di sisi debit, berarti di sini. Ini sama di debit semua. Ya, ini pun sama, dua-duanya di sisi debit semua. Kita letakkan di sisi debit. Oke, lalu untuk purchase diskon ini ada di sisi kredit, berarti kita letakkan di sisi kredit. Kemudian untuk wages and salaries ini sampai ke late fees expense ini semua masuk di sisi debit. Kita letakkan di sisi debit, berarti di sini. Ya, kita masukkan semua. Oke, untuk interest income dan gain loss sales vehicle ini atau keuntungan atau kerugian penjualan peralatan, maka di sini interest income dan dividend income ini karena ada saldo di sisi kredit, maka kita letakkan di kolom income statement di sisi kredit. Berarti diletakkan di sini dua-duanya untuk interest income dan dividend income. Lalu selanjutnya di sini untuk gain loss sales vehicle sampai ke income tax expense ini ada di sisi debit, maka otomatis ini kita letakkan di sisi debit. Ya, seperti itu cara mengisi kolom kolom laba rugi. Oke, kemudian setelah kita masukkan semua data-data yang berhubungan dengan laba rugi, maka kita akan jumlahkan untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, untuk sisi debit ini adalah jumlah seluruh beban.
Oke, sekali lagi saya ulangi, untuk sisi debit ini adalah jumlah seluruh beban. Oke, setelah saya jumlah di sini, maka untuk jumlah beban di sini didapat 640.921.995. Sedangkan untuk sisi kredit ini adalah saldo-saldo yang berhubungan dengan pendapatan. Ya, jadi sekali lagi untuk kolom income statement di sisi kredit itu menunjukkan saldo pendapatan. Jadi setelah saya jumlah di sini, maka didapat jumlah pendapatan itu adalah 766.879.000. Ini untuk sisi kredit atau nilai pendapatannya. Sehingga perhatikan di sini untuk jumlah beban, ya, karena di debit tadi saya katakan di awal untuk sisi debit ini adalah jumlah beban, sedangkan di sisi kredit ini adalah jumlah pendapatan, maka di sini ada selisih. Nilai pendapatan ternyata lebih besar dari nilai beban. Sehingga jika ada selisih antara pendapatan dan beban, kemudian di sini ternyata nilai pendapatan lebih besar dari saldo beban, maka otomatis inilah yang akan mengakibatkan adanya laba karena pendapatan lebih besar dari nilai beban. Oke, sekarang kita akan coba cari selisih berapa antara pendapatan dan beban. Setelah saya hitung di sini didapat selisih antara pendapatan dan beban, didapat selisih laba sebesar 125.957.005 rupiah. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah PPh karena di sini sudah dipotong dengan income tax expense. Oke, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan ke kolom paling bawah. Ini kita turunkan yaitu menjadi 766 juta sekian. Ini kita jumlahkan maka otomatis jumlahnya akan menjadi sama yaitu 766.879.000 untuk debit dan kreditnya. Oke, itu untuk kolom income statement. Sekarang kita masuk untuk kolom balance sheet atau kolom neraca. Oke, cara mengisi kolom neraca ini masih sama. Sumber data yang kita gunakan adalah sumber data saldo yang ada di trial balance after AJP atau trial balance setelah penyesuaian ini. Jika tadi income statement itu kita mengambil data dari saldo kode 4 sampai kode 9, maka untuk mengisi kolom neraca ini kita tinggal memindahkan saldo yang ada di kolom trial balance yaitu mulai dari kode 1 sampai kode 3. Ya, berarti dari sini sampai sini. Ya, kira-kira saldonya ini yang akan kita pindahkan di kolom neraca. Oke, saya perjelas di sini. Ya, kira-kira ini. Ya, sekali lagi untuk mengisi kolom neraca atau balance sheet, maka kita tinggal memindahkan saja saldo yang ada di kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau trial balance after AJP ini, yaitu mulai dari saldo kode 1 sampai kode 3. Ya, sampai kode ini. Kita akan coba pindahkan ke kolom balance sheet ini. Yang debit kita pindahkan di sisi debit. Oke. Jika ada saldo kredit maka kita letakkan di sisi kredit. Seperti itu kira-kira. Nah, ini ada sisi kredit. Kita letakkan di sisi kredit. Terus kita pindahkan, setelah kalian pindahkan semua saldo yang ada di trial balance setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian, nah, maka di sini kita akan ketemu nilai kira-kira seperti ini setelah kalian pindahkan. Oke, setelah semua saldo yang ada di kolom trial balance ini, trial balance after AJP ini sudah kalian pindahkan semua dari mulai kode akun 1 sampai kode 3 ke dalam kolom balance sheet atau kolom neraca, maka kita akan jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, untuk sisi debit ini menggambarkan adalah nilai seluruh harta atau saldo nilai harta. Ya, untuk sisi debit sekali lagi di kolom neraca, untuk saldo yang ada di sisi debit ini adalah saldo-saldo yang menunjukkan nilai harta. Sedangkan kredit ini menggambarkan atau menunjukkan nilai hutang plus modal. Sehingga di sini kita akan jumlahkan untuk kolom debit atau nilai harta di sini dijumlah didapat 1.116.157.150. Ini untuk nilai debitnya atau hartanya. Sedangkan untuk nilai hutang plus modal di sini didapat 990.200.145. Ini untuk nilai total dari hutang plus modal atau sisi kredit. Sehingga di sini nilai harta dan hutang plus modal ini ada selisih. Nah, ini harus kita cari. Selisih antara harta
dengan hutang plus modal ini harus sama dengan selisih antara pendapatan dan beban yang ada di kolom income statement. Oke, sekarang kita hitung. 1.116.157.150 dikurangi dengan 990.200.145 rupiah. Didapat selisih harta itu sebesar 125.957.005 rupiah. Ini sudah sama dengan selisih antara pendapatan dan beban. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan jumlahkan ke bawah untuk yang sisi kredit dan kita jumlahkan ke bawah untuk sisi debitnya. Sehingga didapat untuk sisi debit dan kredit itu sebesar 1.116.157.150 rupiah untuk sisi debit dan kredit. Oke, seperti itu kira-kira cara mengisi atau cara membuat neraca lajur dari kasus PT Sejahtera. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, itu yang mengenai dengan laporan keuangan, ya mulai dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas sampai dengan neraca saldo setelah jurnal penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.